lihat ikannya bagus kan? Iya bagus, warnanya cantik. Ini namanya ikan apa ya kak? Ya ikan mas lah, masa ikan lele bentuknya begini? Aku boleh pegang ya kak? Jangan, nanti ikannya mati. Nggak mau kak, aku mau pegang ikannya. Tuh kan airnya tumpah. Nak, jangan bertengkar aja kerjanya, kasihan nanti ikannya mati. Sini nak, ibu punya cerita bagus untuk kalian. Mau bu cerita tentang apa? Ya cepat ceritakan bu, Dikta mau tahu. Pada suatu hari di masa Satyayuga, tepatnya di kaki Gunung Malaya, terlihat seorang laki-laki yang baru selesai melakukan meditasi. Laki-laki tersebut tak lain adalah Maharaja Waiwaswata Manu. Ia berjalan menuju sebuah kolam yang tak jauh dari tempat meditasinya. Raja Manu yang hendak membasuh wajahnya dengan air, sedikit terkejut mendapati ada seekor ikan kecil di telapak tangannya. Wahai ikan, apakah kau membutuhkan pertolonganku? Karena merasa iba, Raja Manu pun membawa ikan tersebut pulang ke istana. Ia menempatkan ikan mas tersebut di suatu wadah kecil. Keesokan harinya, sang raja kembali melihat ikan tersebut. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat wadah yang dia gunakan sudah tidak cukup lagi untuk menampung ikan tersebut. Ia memiliki pertumbuhan yang sangat tidak wajar dibandingkan ikan pada umumnya. Lindungi aku, Raja. Tempat ini terlalu kecil untukku. Raja Manu kemudian menempatkan ikan tersebut ke dalam sebuah tong besar. Tetapi ikan tersebut tumbuh dengan cepat. Dalam sehari ikan itu telah menjadi 3 hasta. Sang raja pun tampak kebingungan. Begitu juga dengan para pelayan raja yang menyaksikan keanehan tersebut. Selanjutnya Raja Manu menaruh ikan tersebut di suatu sumur. Akan tetapi sumur itu terlalu kecil untuk menempatkan ikan mas itu. Bahkan Raja Manu mencoba menempatkan ikan itu di sebuah kolam. Namun kolam itu pun juga terlalu kecil untuk ikan mas ajaib ini. Tak usai sampai di situ, Raja Manu tetap berusaha untuk mencari tempat yang bisa menampung sang ikan. Ia pun membawa ikan mas ajaib tersebut ke Sungai Gangga. Namun sayangnya usahanya masih belum berhasil, karena Sungai Gangga pun tidak mampu untuk menampung besarnya ikan mas ini. Pada akhirnya Raja Manu memindahkan ikan tersebut ke samudra. Dengan begitu cepatnya, ikan ajaib tersebut memenuhi samudra dengan tubuhnya. Raja dan para pelayan tampak terkejut dan kebingungan. Sesungguhnya, siapakah ikan tersebut? Mereka bertanya-tanya, dan akhirnya sang raja pun memberikan pertanyaan kepada sang ikan. Siapa engkau? Aku tidak pernah mendengar atau melihat keanehan seperti ini. Apakah engkau raksasa yang menipuku dengan ilusi? Tidak. Aku rasa engkau bukanlah raksasa. Apakah mungkin engkau Dewa Wisnu? Beritahukanlah kebenarannya dan puaskanlah keingintahuan hamba. Hai Manu, memang benar ini adalah aku. Dengarkan aku. Dalam beberapa waktu ke depan, bumi akan mengalami banjir. Buatlah bahtera dan tempatkan semua makhluk di dalamnya. Ikatkanlah naga Basuki di tandukku, sehingga semua makhluk hidup terselamatkan. Beberapa puluh tahun kemudian, bumi mengalami kekeringan. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan juga manusia mati kehausan. Saat itu matahari bersinar dengan sangat terik dan membakar bumi. Ketika semua hal terbakar dan menjadi abu, awan tebal pun menutupi langit. Awan yang terlihat bukanlah awan biasa, melainkan ini adalah awan penghancuran. Dari awan tersebut timbullah hujan yang begitu lebat, sangat lebat, dengan cepat membanjiri bumi. Seperti yang telah diperintahkan oleh Dewa Wisnu, Raja Manu mengumpulkan semua makhluk hidup ke dalam bahtera yang telah ia persiapkan.
muncul. Kemudian Raja Manu beserta pengikutnya mengikatkan naga Basuki ke tanduk sang ikan. Bahtera pun ditarik oleh sang ikan ajaib guna terhindar dari bencana air bah. Saat air mulai surut, sang ikan raksasa yang merupakan wujud dari Dewa Wisnu perlahan menghilang. Raja pun menempati bumi kembali dengan semua makhluk hidup yang selamat di dalam bahtera. Sumber referensi kisah Matsya Awatara diambil dari buku Matsya Purana yang dikarang oleh Iwayan Maswinara. Nah, kan sudah tahu tidak boleh menyiksa makhluk lain. Iya kak, Dikta minta maaf ya telah menyakiti ikan mas tadi.